Telah dijelaskan di episode sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang suka menyendiri sejak kecil, tidak begitu suka bersosialisasi dengan banyak orang. Selanjutnya, ketika beranjak dewasa dan menjadi seorang pemuda, perangai utamanya tetap dalam kepribadian beliau dan jiwanya tidak dapat ditipu atau dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya. Kesenangan dan kenikmatan hidup yang dapat dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bukan pada kesenangan dan kenikmatan hidup jasmani, seperti kebiasaan yang dirasakan oleh para pemuda Mekah saat itu. Beliau dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan hidup hanya dalam berpikir dengan pikiran yang tenang. Hidup berpikir sambil melakukan pekerjaan sederhana, seperti mengembala kambing di pinggir desa dan dusun, kemudian berdagang hanya dalam beberapa bulan. Usaha dan pekerjaan seperti itu tidak dapat diharapkan untuk mendatangkan kekayaan dan kemewahan hidup. Memang kekayaan dan kemewahan hidup duniawi bukanlah tujuan hidup beliau. Tidak ada tanda-tanda dalam kepribadian beliau yang menunjukkan keinginan untuk menjadi hartawan besar. Sebaliknya, beliau adalah orang yang sederhana dan selalu dijauhkan dari kehidupan mewah dan berlebih-lebihan. Kegemaran dan kenikmatan hidup yang hakiki dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya kegemaran dan kesenangan berpikir, seperti yang kami nyatakan sebelumnya. Dengan kata lain, beliau tidak begitu menginginkan kekayaan materi, tetapi sangat menginginkan kekayaan jiwa. Itu sebabnya beliau tidak suka bergaul dengan orang banyak, bahkan dengan keluarganya sendiri, apalagi dengan para pemuda kota Mekah yang sedang gila-gilanya untuk memuaskan hawa nafsunya yang serakah. Itulah sebabnya beliau selalu suka menyendiri, tidak mau berteman dan bergaul akrab dengan orang-orang yang umumnya sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh hal-hal materi dan diperbudak oleh kemewahan hidup duniawi. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya raya, selain membantu dan mengurus bisnis istrinya, beliau banyak menghabiskan waktu untuk berpikir. Maklum, beliau tidak terlalu memikirkan urusan rumah tangga, urusan kehidupan sehari-hari, dan tidak terlalu memperhatikan urusan nafkah anak dan istrinya, karena semua itu dijamin dan dipenuhi oleh harta Khadijah. Beliau berpikir, memikirkan kondisi masyarakat di sekitar kota Mekah yang selanjutnya semakin hari semakin dalam, kemudian juga memikirkan keadaan alam yang luas dan indah ini. Beliau selalu berpikir dan merenung, memikirkan kondisi umat dan merenungkan keadaan alam ini. Setelah lebih dari 10 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah, dan sebagai hasil dari pernikahan tersebut, beliau memiliki beberapa anak. Pikirannya tambah diperdalam dalam memikirkan dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan umat manusia di sekitar beliau. Beliau melihat dan mendengar orang berbicara tentang kepercayaan dan agama masing-masing, agama yang percaya pada dewa, berhala, batu, dan kayu. Beliau juga melihat dan mendengar dari setiap pemeluk agama Yahudi dan Kristen dalam membahas agamanya masing-masing, dan dalam memberikan informasi untuk menarik pemeluk agama lain ke agamanya masing-masing. Melihat dan mendengar para pemuka kedua agama tersebut dalam berdebat, bertengkar, dan mendiskusikan keyakinan masing-masing. Beliau juga melihat dan mendengar semua itu dan hal-hal seperti itu. Pikirannya bertambah lebih kuat untuk mencari kebenaran hakiki tentang semua yang mereka bicarakan dan perdebatkan. Salah satu kebiasaan para pemikir Arab pada masa jahiliyah, jika ingin menenangkan pikiran dan ingin membersihkan hati untuk beribadah dalam satu waktu, mereka mengasingkan diri atau bersembunyi di suatu tempat yang jauh dari keramaian beberapa hari dalam setahun. Di tempat itu, mereka menenangkan pikiran dan mengheningkan cipta sambil berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan dewa-dewa mereka, agar kebaikan dan kebahagiaan dilimpahkan kepada mereka.
mereka menyebut perbuatan tersebut dengan tahannuf, berpegang teguh pada agama yang mereka anut, atau tahannuth, menyembah Tuhan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, keinginannya semakin dalam untuk menjauhkan diri dari keramaian, sehingga saat itu beliau sering meninggalkan keluarganya dari rumah tangganya untuk mencari tempat khalwat yang baik dengan tujuan menenangkan hati, pikiran, menjernihkan angan-angan dan mengheningkan cipta, diikuti dengan tujuan mencari kebenaran hakiki. Tidak lama kemudian, beliau menemukan sebuah gunung yang ada guanya, yang berada di tempat yang tenang, yang terletak sekitar 5 km sebelah utara kota Mekah. Gunung ini tingginya sekitar 200 meter dan dikenal sebagai Jabal Hiro, dan gua ini juga dikenal sebagai Gua Hiro. Oleh Nabi, gunung itu dianggap baik untuk berkhalwat dan pengasingan dari keramaian. Karena itu, beliau memilih gunung dan gua itu untuk berkhalwat, di mana beliau ingin menjernihkan pikirannya, menenangkan pikirannya, dan mengheningkan cipta untuk mencari kebenaran hakiki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihkan diri di Gua Hiro seorang diri dan membawa bekal dari rumahnya berupa makanan hanya untuk menguatkan badan fisiknya selama berbulan-bulan, namun tidak terus-menerus. Dan dalam beberapa hari, beliau kembali ke rumahnya untuk mengambil lebih banyak perbekalan. Setelah itu, beliau berangkat lagi ke pengasingan di Gua Hiro. Demikianlah berulang-ulang. Terkadang beliau ada di sana sampai 10 hari 10 malam, kadang sampai 20 hari 20 malam. Lambat laun, beliau menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengasingkan diri di sana, terkadang hingga sebulan, terkadang bahkan lebih dari sebulan, dan seterusnya selama berbulan-bulan beliau melakukannya. Selama waktu itu, tujuan dan maksudnya tidak lain adalah menenangkan jiwa, menjernihkan pikiran dan perasaan, menjauhkan pandangan, dan memperhatikan kekotoran duniawi pada waktu itu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan kemudian mencari kebenaran hakiki, kebenaran sejati. Selain itu, tentu saja beliau melakukan ibadah yang beliau tahu sesuai syariat para nabi sebelumnya, bukan ibadah yang biasa dilakukan kebanyakan orang Arab pada waktu itu. Setelah berulang kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hiro dan dalam beberapa bulan, suatu malam dalam tidurnya beliau bermimpi melihat cahaya terang seperti cahaya terang cuaca subuh. Karena itu, beliau semakin menyukai berkhalwat dan tinggal bertahannuts di Gua Hiro. Hati nuraninya mendesak dan bersikeras pada berkhalwat terus, mengasingkan diri di Gua Hiro untuk mencari kebenaran hakiki, sehingga beliau terus berkhalwat dan semakin menyukai mengasingkan diri di gua itu. Dengan demikian, pada saat itu beliau sudah memiliki gambaran bahwa kebenaran yang beliau cari dan tuntut itu pasti ada dan pasti akan tercapai. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu memang kehendak Allah, Tuhan semesta alam, karena pada saat itu beliau akan menerima pengangkatan dan penetapan sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Setelah 6 bulan berkhalwat dan tinggal bertahannuts di Gua Hiro, beliau sudah berusia 40 tahun. Jadi beliau bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah beliau lakukan begitu lama? Beliau sendiri dalam hati kecilnya khawatir tentang apa-apa yang telah beliau lakukan ketika berkhalwat itu. Mengkhawatirkan dirinya sendiri jika beliau tergoda atau mendapat godaan dari jin, seperti kebiasaan orang yang berkhalwat, menyembunyikan diri di gua-gua dan tempat-tempat sepi.
Namun hati nurani beliau mendesak dan mendorongnya untuk melanjutkan kholwatnya, melanjutkan tahanutnya, dan tidak khawatir tentang apapun. Saat itu, Nabi tidak begitu memahami adanya dorongan gaib yang begitu penting, yang terukir di dalam hati beliau. Dalam waktu dekat, beliau akan diangkat dan ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul terakhir bagi penduduk Arab pada khususnya, dan bagi seluruh umat manusia pada umumnya, serta rahmat bagi seluruh alam. Suatu malam, di tengah malam yang gelap gulita, Nabi SAW sedang tidur nyenyak sendirian di Gua Hiro. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang pria yang belum pernah beliau kenal. Dengan kedatangan yang sangat mengejutkan dan menakutkan, yang membangunkan beliau, dan sekaligus orang itu berkata dengan suara keras kepada beliau, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril, dan kamu adalah Rasul Allah untuk umat ini." Orang itu dengan menunjukkan secarik tulisan, lalu menyuruh beliau membaca tulisan itu dan berkata, "Bacalah olehmu, ya Muhammad." Dengan terkejut beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Orang itu kemudian meraihnya dan memeluknya sekuat yang dia bisa, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah olehmu ya Muhammad." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Laki-laki itu memegang Nabi SAW dan memeluknya kembali begitu erat, hingga beliau merasa seolah-olah nafasnya akan terputus, lalu ia melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah olehmu ya Muhammad." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Orang itu kemudian meraihnya lagi dan memeluknya dengan sangat keras, hingga beliau merasa sangat lelah dan nafasnya akan berhenti. Lalu dia melepaskannya lagi dan berkata, "Bacalah olehmu ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang ia tidak tahu." Dengan pertolongan Allah, seketika itu beliau bisa membaca apa yang telah dibaca oleh orang yang belum pernah dikenalnya dan yang mengaku bernama Jibril itu. Karena kedatangan Jibril sangat mendadak dan sangat mengejutkan, serta dengan suara yang sangat lantang, apalagi selama itu beliau belum pernah mengenalnya, maka beliau terbangun dengan rasa kaget, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya gemetar, apalagi saat dan sesudah beliau dipeluk dengan keras. Akibatnya, beliau ingin melarikan diri saat itu juga, tetapi tidak melakukannya karena tidak ada cara untuk melarikan diri. Oleh karena itu, setelah Jibril meninggalkan tempat itu, dengan hati yang sangat takut, perasaan terkejut yang hebat, tubuhnya sangat gemetar, dan beliau bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang baru saja aku lihat dan alami? Bukankah itu godaan jin dan setan, seperti yang dikhawatirkan beberapa hari yang lalu?" Beliau melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Seluruh tubuh beliau terus bergetar, dan di dalam hati beliau ada perasaan takut. Mungkin di dalam gua yang sempit itu ada sesuatu yang akhirnya beliau mencari jalan keluar dari gua, dan berjalan menuruni bukit, dan penuh rasa khawatir dan takut. Setelah beliau keluar dan turun dari Jabal Hiro, dalam hatinya beliau terus bertanya pada dirinya sendiri, "Siapakah yang datang tadi, yang dengan suara keras memerintahkan untuk membaca dengan nama Tuhan Engkau yang telah menciptakan, yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah itu?" Dalam keadaan yang begitu mengerikan,
beliau terus berjalan menuruni bukit, perlahan dan sangat hati-hati, karena tubuh masih dalam keadaan gemetar. Akhirnya beliau sampai di bawah dan segera kembali ke Mekah, ke rumah Khadijah, istri yang telah beberapa bulan beliau tinggal pergi. Demikianlah riwayat pertama kali Nabi SAW menerima wahyu dari hadirat Allah yang disampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Pada malam itu, beliau menerima pengangkatan dan penetapan dari hadiratnya untuk menjadi Nabi dan Rasulnya yang terakhir, untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Menurut riwayat yang masyhur, wahyu yang pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 Fil atau tahun ke-40 kelahiran Nabi, bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Sebelum kejadian seperti yang kami jelaskan di episode sebelumnya, Nabi SAW sedang tidur nyenyak sendirian di gua yang sangat gelap dan di tengah malam yang gelap gulita. Kedatangan Jibril sangat mendadak dan sangat mengejutkan, dan dengan suara yang sangat keras. Apalagi beliau belum pernah mengenalnya, sehingga terbangun dengan perasaan kaget dan takut. Jantung berdebar-debar, badan gemetar, apalagi saat dan sesudah dipeluk keras-kerasnya oleh Jibril. Begitu seterusnya, seperti yang kami jelaskan di episode sebelumnya, dan akhirnya Nabi SAW kembali ke Mekah dalam kondisi seperti itu. Sesampainya di depan rumah beliau, pada waktu menjelang subuh, dengan tergesa-gesa dan dengan suara yang sangat ketakutan, beliau memanggil keluarganya sambil berseru dengan suara yang keras dan serak. "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah ketika mendengar suara suaminya yang sangat ia cintai, segera membukakan pintu rumahnya. Dia melihat Nabi SAW dalam keadaan gemetar. Napasnya terengah-engah, suaranya serak, wajahnya pucat, seperti sedang sakit. Karena itu, setelah memasuki rumah, Khadijah langsung menyelimuti tubuh beliau yang terlihat sangat dingin. Kemudian Khadijah khawatir tentang Nabi SAW karena selama ini, sejak mereka hidup bersama sebagai suami istri, Khadijah tidak pernah melihat kondisi Nabi SAW seperti itu. Wajahnya sangat pucat, napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil kedinginan, dan keringatnya selalu bercucuran. Khadijah diam dengan hati yang resah dan selalu memperhatikan apa yang dirasakan suaminya tercinta. Menurut riwayat, saat itu Nabi SAW kemudian tertidur karena mungkin lelah. Ketika beliau sedang tidur, Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Waraqah bin Naufal saat itu sudah cukup tua dan sudah memeluk agama Nasrani, serta telah mempelajari isi Taurat dan Injil. Demi mendengar cerita Khadijah, dia diam, dan ketika Khadijah selesai menceritakan apa yang terjadi pada suaminya, maka Waraqah berkata, "Kudus, kudus, demi Allah yang Waraqah dalam kekuasaannya, jika kamu membenarkanku wahai Khadijah, sesungguhnya telah datang kepadanya Muhammad Namus Akbar, yang juga pernah datang kepada Musa sebelumnya, dan sesungguhnya dia Muhammad adalah seorang nabi untuk umat ini. Karena itu katakan padanya untuk tetap tenang." Setelah mendengar pernyataan dari Waraqah,
Khadijah kembali ke rumahnya dengan hati yang agak senang. Setelah Khadijah kembali ke rumahnya, Nabi SAW masih tidur, tapi tidak lama kemudian beliau bangun. Beliau terlihat sedikit segar, tubuhnya yang gemetar sedikit berkurang, napasnya sudah kembali normal, suaranya sedikit lebih ringan, dan wajahnya mulai bersinar. Khadijah tidak sabar menahan kecemasannya, dan dengan suara lembut dan perasaan sedih tapi bercampur senang, Khadijah terpaksa memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW. "Aduhai Tuhan, aduhai, apa yang terjadi pada kekasihku? Katakan padaku kekasihku, apa yang terjadi padamu? Berikan kasih sayangmu padaku, hai kekasihku. Katakan padaku, katakan padaku." Nabi menjawab, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah berkata, "Sekarang aku tidak sabar untuk mencari tahu tentang ini, jadi beritahu aku." Nabi menjawab, "Aku benar-benar mengkhawatirkan diriku sendiri." Nabi SAW bersabda demikian karena beliau merasa sangat khawatir. Beliau merasa dirinya sangat payah dan merasa sangat lelah akibat pelukan dan dekapan malaikat Jibril yang keras pada beliau tadi. Setelah menerima jawaban ini, Khadijah berkata kepada Nabi, "Oh, tidak begitu demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang selalu menyambung, melanggengkan ikatan kekeluargaan dan menanggung beban berat orang yang susah, dan mencarikan pekerjaan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Engkau orang yang selalu menghormati tamu, memberikan jaminan tamu. Engkau adalah orang yang selalu membantu kesulitan di jalan yang benar." Dengan jawaban Khadijah yang sangat tulus, Nabi SAW lalu menceritakan semua yang baru beliau ketahui dan alami kepada istrinya yang sangat ikhlas itu. Setelah itu, Khadijah bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Apakah kamu tidak bertanya padanya, siapa kamu dan siapa yang ikut denganmu, dan apa maksudmu kepadaku?" Nabi SAW menjawab dengan bersabda, "Aku telah mendengar dia berkata, 'Aku Jibril, aku datang untuk menyampaikan kepadamu risalah Tuhanmu.'" Mendengar jawaban ini, Khadijah terdiam, dan Nabi SAW pun terdiam. Dalam hati Khadijah penuh dengan kegembiraan, bahkan dalam keheningan, karena jawaban dari Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal sebelumnya. Sementara itu, Nabi SAW rupanya masih menderita kepayahan, dan dalam benaknya beliau masih membayangkan kejadian yang baru saja diketahui dan dialaminya. Setelah tubuh Nabi SAW segar kembali dan kondisinya seperti semula, suaranya jernih, berangsur-angsur kembali, Khadijah langsung mengajak beliau menemui Waraqah bin Naufal di rumahnya, dengan tujuan untuk menanyakan lebih jauh tentang peristiwa yang pernah menimpa Nabi SAW di Gua Hiro itu, dan agar Nabi SAW mendengar sendiri pernyataan orang tua itu. Sesampainya di rumah Waraqah bin Naufal, Nabi dan Khadijah menemuinya, lalu mereka saling menghormati. Kemudian Waraqah menanyakan tujuan kedatangan mereka. Khadijah kemudian berkata kepada Waraqah, "Wahai anak lelaki pamanku, dengarkan apa yang akan lelaki saudaramu katakan." Waraqah berkata, "Wahai anak lelaki saudaraku, apa yang kamu lihat?" Nabi SAW kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah Nabi selesai berbicara, Waraqah berkata, "Suci, suci, wahai anak lelaki saudaraku, inilah rahasia terbesar yang pernah diwahyukan Allah kepada Nabi Musa.
Oh, semoga aku bisa kembali menjadi muda dan kuat. Aku harap aku masih hidup suatu saat nanti ketika kaum mengeluarkan atau mengusir kamu. Setelah mendengar kata-kata Waraqah, beliau bertanya, apakah mereka kaumku akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, sama sekali tidak ada orang yang datang dengan apa yang kamu bawa, melainkan dia pasti dimusuhi. Dan jika aku masih bisa mengalami harimu ketika kamu dimusuhi, aku akan membantu kamu dengan bantuan sekuatnya. Setelah pernyataan Waraqah selesai, Nabi dan Khadijah kembali ke rumah mereka. Sejak saat itu Khadijah dengan teguh berpegang pada pernyataan Waraqah. Karena itulah yang dia harapkan sejak sebelum dia menikah dengan Nabi SAW. Dengan pernyataan Waraqah tersebut, Nabi merasa telah mendapat penjelasan yang jelas tentang peristiwa yang baru saja menimpanya. Waraqah bin Nawfal, anak lelaki paman Khadijah bin Al-Asad bin Abdul Uzza. Saat itu dia telah mengikuti agama Kristen dan telah mempelajari Taurat dan Injil dan menulis atau menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Pada saat bertemu dengan Nabi SAW, dia sudah tua dan matanya buta, dan dia memang termasuk alim tentang isi Taurat dan Injil. Khadijah mengajak Nabi untuk datang ke Waraqah, karena dianggap oleh Khadijah sebagai orang tua yang dikenal alim dan taat dalam memeluk agamanya, juga masih tergolong keluarga dekat, dengan tujuan agar Nabi mendengar keterangannya sendiri selama keterangan yang dia ketahui dalam kitab-kitab agama yang dia peluk. Keterangan yang diberikan oleh Waraqah sesuai dengan apa yang telah diketahuinya dalam Taurat dan Injil, yang memberitakan adanya seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk diturunkan di tanah Arab. Oleh karena itu, dengan sendirinya saat itu ia telah mengakui kenabian Nabi SAW. Tidak lama setelah pertemuan itu, dia meninggal. Sepanjang riwayat dalam kitab Tarikh Al-Khamis, bahwa wafatnya itu pada tahun kedua atau ketiga tahun kenabian Nabi SAW. Setelah wahyu pertama kali selama sekitar 3 tahun yang lalu, Nabi SAW tidak menerima wahyu lagi dari sisi Allah. Karena kerinduan dan kecintaan beliau pada wahyu, dalam diri pribadi beliau ada kekhawatiran besar jika mungkin wahyu sudah putus, wahyu itu tidak akan turun lagi. Namun setelah sekian lama beliau tidak pernah menerima wahyu, akhirnya beliau mengalami suatu kejadian lagi. Pada satu waktu, beliau mendengar suara dari atas yang berkata, "Ya Muhammad, engkau itu utusan Allah yang benar." Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya melihat ke atas. Seketika itu beliau melihat seseorang yang tampaknya seperti yang pernah beliau lihat di Gua Hiro, sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Segera perasaan takut Nabi SAW muncul, maka beliau buru-buru pulang. Karena takut, ketika beliau sampai rumah, beliau berseru kepada keluarganya, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Dilihat oleh Khadijah, Nabi SAW ketika itu seperti orang takut, dan situasinya mirip dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian Khadijah menyelimutinya dengan rapat. Nabi SAW langsung seketika itu menerima wahyu dari hadirat Allah yang berbunyi, "Hai orang yang berselimut, bangunlah engkau, lalu berilah peringatan
dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Sebagian besar ulama ahli hadis sepakat bahwa ayat-ayat tersebut merupakan wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi SAW. Setelah wahyu kedua turun, diwahyukan kepada beliau berturut-turut wahyu yang begitu banyak. Setelah Nabi SAW menerima wahyu 7 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdiri dan menyeru manusia, maka beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeru orang-orang yang dekat dengan beliau atau yang mengenal atau teman yang dekat dengan beliau agar mereka percaya seruannya terlebih dahulu dan mengikutinya. Seruan pertama beliau ditujukan kepada orang-orang yang tinggal bersamanya. Seruan kedua kepada orang-orang yang bersahabat baik dan mengenal beliau secara dekat. Dan seruan ketiga kepada orang-orang yang agak dekat dengan beliau. Dan tempat yang dipilih beliau untuk berdakwah adalah rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Adapun tindakan dan siasat Nabi SAW yang demikian itu sebisa mungkin dan bahkan harus dijadikan cermin dan dijadikan contoh oleh siapa saja yang siap untuk menyebarkan agama Islam kepada orang lain, terutama oleh para pemimpin, tokoh, alim ulama, dan mubalik Islam. Karena jika tindakan dan siasat Nabi SAW yang penting ini tidak ditiru, jangan berharap seruan dan apa yang didakwahkannya akan berhasil dan memperoleh buah yang memuaskan, kecuali jika telah dilakukan dalam arti kata yang sebenarnya. Tetapi setiap orang yang mendengarnya ternyata mengingkari dan menolaknya, itu bukan urusannya lagi. Adapun orang pertama yang beriman seruan Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan orang kaya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, yang bernama asli Abdullah bin Abi Kuhafah. Dari wanita kaya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi yang sangat setia. Dari kalangan pemuda, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi sendiri, Abu Thalib, yang beberapa waktu bersama beliau. Dari kalangan budak laki-laki, yaitu Zaid bin Harithah, budak Khadijah yang telah diserahkan kepada Nabi dan membebaskannya. Dan dari kalangan budak wanita, yaitu Ummu Aiman, budak beliau dari warisan ibu dan ayah Nabi SAW yang telah merawat beliau sejak ibunya meninggal hingga saat itu telah mengikuti beliau. Menurut riwayat, orang pertama yang beriman adalah istri Nabi sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pada suatu hari Nabi sedang beribadah bersama Khadijah di dalam rumah. Tiba-tiba Ali masuk ke dalam rumah. Dia melihat mereka berdua ruku dan sujud serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada waktu itu. Diam-diam dan tenang, dia berdiri melihat dan menunggu sampai mereka selesai berdoa. Setelah keduanya selesai ibadah, Ali memberanikan diri bertanya, "Kepada siapa kalian berdua bersujud?" Nabi SAW bersabda, "Kami sujud kepada Allah yang mengangkat aku menjadi seorang nabi dan telah memerintahkan aku agar aku berseru dan mengajak manusia untuk menyembahnya juga." Kemudian beliau mengajak anak pamannya untuk beribadah juga kepada Allah, tidak menyekutukannya,
dan mengikuti agamanya yang dibawa oleh nabinya. Kemudian beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian oleh Ali semua seruan Nabi benar-benar didengar, dan akhirnya ia meminta jeda karena ingin meminta pertimbangan ayahnya Abu Thalib terlebih dahulu. Di malam hari sebelum bertemu ayahnya, dia berpikir dan sedikit bingung, tetapi kemudian mengambil keputusan di pagi hari untuk dengan tegas menyatakan imannya kepada Nabi dan mengikutinya tanpa perlu mempertimbangkan pendapat ayahnya. Dia berkata, Allah telah menciptakan aku tanpa bermusyawarah dengan Abu Thalib. Lalu mengapa aku harus bermusyawarah dengannya untuk menyembah Allah? Kemudian Zaid bin Harithah, bekas budak beliau yang telah dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat Nabi, dengan ikhlas mengikuti seruan beliau. Demikianlah orang-orang di rumah tangga Nabi pada waktu itu beriman dan mengikuti seruan beliau. Dengan bantuan Khadijah dan Abu Bakar radhiyallahu anhum, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman pada seruan beliau, baik laki-laki maupun perempuan. Dari sahabat laki-laki yang langsung beriman adalah Utsman bin Affan, Zaid ibnul Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Yasir ayah Ammar, Sa'ad bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Mad'un, Qudama bin Mad'un, Abdullah bin Mad'un, Khalid bin Sa'ad, Ja'far bin Abi Thalib, Khobab ibnul Arts, Bilal bin Rabah, Abi Zarin al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hashim, Hashim ayah Imran, Amir bin Sa'id, dan Ubaidah ibnul Harith. Adapun dari sahabat perempuan adalah Sofia binti Abdul Muthalib, Lubaha, Ummul Fadl binti Harith, Ummu Salamah istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis istri Ja'far, Fatimah binti Khattab istri Sa'id bin Zaid, Sumayyah ibu Ammar menjadi istri Yasir, dan lain-lain. Orang-orang ini berasal dari orang kaya, bangsawan, budak, dan penduduk desa. Mereka memeluk dan mengikuti seruan Nabi SAW selama kurang lebih 3 tahun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, agar ketika hendak beribadah kepada Allah, mereka pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota Mekah, seperti di celah-celah perbukitan, agar perbuatan mereka tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain yang belum mengikuti seruan Nabi SAW. Karena mereka sadar, jika mereka diketahui dan dilihat oleh orang-orang yang bukan pengikut Nabi, pasti mereka akan mendapat rintangan dan bahaya dari mereka. Sudah sekitar 3 tahun sejak dakwah Nabi SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta mengikuti seruan beliau berjumlah 39 orang. Mereka semua taat dan patuh pada agama yang dipimpin oleh Nabi SAW, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Beliau sendiri melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi hingga suatu hari beliau menerima wahyu ilahi yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu." Maksud dari kedua ayat ini adalah memerintahkan Nabi SAW bergerak dan terang-terangan menyiarkan dan mengajarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan tidak peduli dengan gangguan orang-orang yang tidak beriman, karena mereka adalah orang yang menyekutukan keesaan Tuhan. Dan sesungguhnya Allah menjaga atau melindungi Nabi SAW dari perbuatan orang-orang yang mencemooh dan mengejek beliau. Kemudian wahyu lain diterima lagi oleh beliau yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Maksud dari ayat-ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW agar memberikan peringatan berupa ancaman kepada beberapa kerabatnya, anggota keluarga terdekat terlebih dahulu, dan bersikaplah lemah lembut terhadap orang-orang yang mengikuti beliau dari golongan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, orang-orang yang durhaka tidak mengikuti petunjuk beliau dari golongan manapun, agar beliau menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Beliau bebas dari tanggung jawab dan hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka, meskipun ayah, ibu, dan anak-anak beliau. Kewajiban beliau hanya memberi peringatan. Setelah menerima ayat-ayat tersebut, Nabi SAW tinggal di rumah selama sebulan. Karena ternyata beliau berpikir lama, merasa tidak kuat atau sangat sulit menjalankan perintah tersebut, sehingga beliau dikira sakit oleh keluarganya, kerabat, terutama oleh pamannya Abu Thalib. Karena setiap hari selama sebulan beliau tidak terlihat wajahnya, juga tidak pernah keluar rumah. Oleh karena itu, pada suatu hari beliau didatangi paman tercintanya Abu Thalib bersama istri dan kerabat dekat beliau. Oleh pamannya, beliau ditanya tentang sakitnya. Beliau terkejut setelah mendengar pertanyaan itu. Beliau kemudian menjelaskan apa yang beliau hadapi dalam menanggapi pertanyaan pamannya, yaitu bahwa beliau tidak sakit. Alasan kenapa beliau tidak pernah keluar rumah hingga sebulan itu karena beliau baru saja menerima wahyu dari Allah yang berisi perintah agar beliau menyeru kepada keluarganya, kerabat terdekat, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini seruan beliau. Oleh paman-paman beliau diizinkan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut seluas-luasnya. Hanya saja mereka menasihati beliau jika berdakwah kepada keluarga beliau. Abdul Uzza atau Abu Lahab tidak boleh diberitahu dan tidak disertakan agar dia tidak mendengar seruan beliau. Jadi tidak begitu jelas mengapa paman beliau saat itu berkata demikian. Pertemuan pertama. Setelah Nabi SAW diizinkan dan mendapat kesempatan seluas-luasnya dari paman-paman beliau, keesokan harinya beliau meninggalkan rumah dan pergi ke desa-desa yang dihuni oleh kerabat terdekatnya. Beliau memanggil semua kerabat beliau dan kemudian berkumpul di kaki gunung Sofa. Saat itu Abu Lahab dipanggil juga oleh beliau karena dia masih anggota keluarga dekat. Beliau mengerti bahwa wahyu yang beliau terima harus disampaikan kepada siapapun. Beliau hanya berkewajiban menyampaikan wahyu Allah semata-mata, antara lain kepada kerabat terdekatnya. Adapun percaya atau tidak, itu bukan urusan beliau, tapi urusan Tuhan. Jadi mengenai nasihat paman-paman beliau, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beliau sama sekali tidak menaatinya, karena jelas-jelas pesan tersebut melanggar perintah Allah yang diturunkan kepada beliau. Kemudian setelah mereka berkumpul di kaki bukit Sofa, termasuk Abu Lahab, beliau membuka pertemuan dan berbicara di depan yang hadir. Adapun awal pembicaraan beliau demikian: bagaimana menurut kalian jika saya memberitahu kalian bahwa ada seekor kuda yang keluar dari gunung ini
dan dia ingin mengubah kalian semua. Apakah kalian akan membenarkan saya?" Yang hadir menjawab, "Ya, kami percaya. Kami tidak pernah tahu engkau Muhammad bahwa engkau berdusta." Nabi kemudian bersabda bahwa sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan bagimu di hadapan azab yang sangat keras dari Allah. Begitulah pembicaraan Nabi SAW. Namun tiba-tiba Abdul Uzza atau Abu Lahab berteriak, mengejutkan hadirin. Dengan teriakan nyaring, dia menghentikan ucapan Nabi SAW dengan mengatakan, "Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua?" Pada saat yang sama, dia mengambil batu dan hendak melempar Nabi SAW. Nabi pun langsung terdiam, tidak melanjutkan pembicaraannya karena pertemuan itu dibatalkan oleh Abu Lahab. Lalu dia berkata dengan wajah merah, antara lain, "Aku belum pernah melihat seorang yang datang pada keturunan orang tuanya dan kaumnya yang lebih keji dari apa yang kamu tunjukkan itu." Kemudian pada saat itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW sebagai berikut, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sangat celakanya." Sementara itu Abu Lahab masih marah dan berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka aku akan menembusnya dengan hartaku dan anakku." Oleh karena itu Allah kemudian menurunkan wahyu yang berbunyi, "Tidaklah berguna darinya Abu Lahab, harta bendanya dan segala usahanya." Abu Lahab terus mengomel sehingga mengganggu pertemuan itu. Oleh karena itu Nabi membubarkan pertemuan tersebut. Setelah hadirin bubar, sebagian dari mereka menyayangkan apa yang telah dilakukan Abu Lahab. Mereka kemudian meminta Nabi SAW untuk mengadakan pertemuan kedua di hari lain, dengan catatan Abdul Uzza atau Abu Lahab tidak dipanggil dan tidak diberitahu, karena jika diberitahu tentu dia akan datang dan selanjutnya mengganggu pertemuan lagi. Permintaan pertama mereka dikabulkan oleh Nabi SAW karena sebelum mereka mengajukan permintaan, beliau sudah merencanakan untuk mengadakan pertemuan kedua. Bahkan jika mereka tidak mengajukan permintaan, beliau pasti akan mengadakan pertemuan lain. Mengenai permintaan agar Abu Lahab tidak diberitahu, beliau tidak setuju, karena beliau keberatan jika salah satu kerabat dekat beliau dari golongan Quraisy tidak dipanggil ke pertemuan tersebut. Karena beliau berkewajiban untuk menyampaikan seruan itu kepada seluruh keluarga, bahkan jika Abu Lahab datang atau tidak, atau apakah dia ingin percaya atau tidak, atau apakah dia ingin mengacau atau tidak, itu bukan tanggung jawab Nabi SAW, tetapi Abu Lahab sendiri. Begitu juga jika ada orang yang sependapat dengan Abu Lahab, itu menjadi tanggung jawab masing-masing, dan tindakan mereka semata-mata urusan Allah. Demikianlah pendirian Nabi SAW taat dan patuh sesuai dengan petunjuk Allah. Pertemuan kedua. Suatu hari, Nabi SAW mengadakan pertemuan kedua di kaki bukit Sofa. Semua orang Quraisy, terutama kerabat dekatnya, tidak ada yang tidak dipanggil, dan Abu Lahab datang dengan gagah berani. Setelah semua berkumpul di tempat yang telah ditentukan, barulah Nabi SAW membuka pertemuan tersebut.
Sebagai pengantar, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang memelihara itu akan mendustai ahlinya, orang yang dipelihara. Demi Allah, jika saya berdusta kepada manusia, saya tidak akan berdusta kepada kalian, dan jika saya suka menipu manusia, saya pasti tidak akan tega menipu kalian. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian secara khusus dan untuk seluruh manusia pada umumnya. Sesungguhnya kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kembali setelah mati sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan sesungguhnya kalian akan menerima balasan yang setimpal. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Sesungguhnya pembalasan itu harus di surga selamanya atau di neraka selamanya. Riwayat tersebut selain termaktub dalam kitab-kitab tarikh, juga termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lalu beliau bersabda, "Demi Allah, wahai keturunan Abdul Muthalib, tidak ada seorang pemuda yang datang kepada kaumnya yang lebih utama dari apa yang telah aku bawa kepada kalian. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa urusan dunia dan akhirat." Selanjutnya Nabi SAW bersabda demikian, "Wahai kaum Quraisy, kalian hendaklah menyelamatkan dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak akan bisa melakukan apapun di hadapan Allah kelak untuk kalian. Sesungguhnya aku hanyalah ancaman nyata bagimu di hadapan siksa yang sangat keras dari Allah. Wahai orang-orang keturunan Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai semua keturunan Murrah bin Ka'ab, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai orang-orang keturunan Hashim, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai orang-orang keturunan Abdul Manaf, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai kaum keturunan Abdul Syams, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai kaum keturunan Juhra, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai kaum keturunan Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Sofiyah bibi Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah anak perempuan Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya saya tidak akan mampu apa-apa untukmu nanti di hadapan Allah, bahwa saya benar-benar tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat dan mudarat bagimu di hadapan Allah kelak." Riwayat ini selain termaktub dalam kitab-kitab tarikh yang besar, juga termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan susunan kata yang agak berbeda-beda. Itulah bagian dari pidato pengantar Nabi Muhammad SAW saat itu, agar mereka, kerabatnya, keturunan Quraisy, mengetahui akan adanya azab Allah di hari kemudian. Mereka harus menyelamatkan diri dari siksa api neraka dengan tauhid dan beribadah kepada Allah, bukan menyekutukannya. Nabi sendiri tidak memiliki kekuasaan apapun mengenai urusan azab Allah di akhirat, dan tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain dari siksa api neraka. Sepanjang riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW ketika beliau bersabda dengan susunan kata yang mengatakan, "Kamu hendaklah menembus dirimu sendiri dari api neraka." Kemudian ketika sabda beliau ditujukan kepada Fatimah, putri beliau sendiri, beliau bersabda demikian, "Kamu meminta apa yang kamu inginkan dari hartaku, tetapi aku tidak mampu sedikit pun di hadapan Allah untukmu nanti."
Artinya, jika kamu ingin meminta hartaku Fatimah, mintalah hal-hal yang Anda inginkan. Selama aku memiliki harta itu, tentu saja aku akan memberikannya. Tapi jika kamu memintaku untuk diselamatkan dari siksa neraka, aku tidak akan bisa, karena aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirimu dari siksa neraka. Perlu dijelaskan di sini bahwa pada waktu pertemuan di Bukit Sofa, ada lebih dari 40 orang yang datang ke pertemuan itu. Riwayat lain menyebutkan ada 45 orang. Menurut riwayat, hadirin saat itu terdiam mendengar seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Lahab terdiam juga saat itu, meski wajahnya merah padam karena marah. Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Saya belum pernah mengetahui seorang Arab yang datang kepada kaumnya dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah saya sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat, dan sesungguhnya saya telah diperintahkan oleh Tuhanku agar saya mengajak kalian kepadanya. Oleh karena itu, siapa yang akan membantu saya dalam hal ini?" Banyak dari mereka yang hadir sudah beranjak dari tempat duduknya dan mulai bergerak meninggalkan tempat pertemuan itu. Hanya sedikit yang tetap tenang dan menunggu pertemuan berakhir. Lalu tiba-tiba Abu Lahab berbicara dengan keras dan kasar sambil marah. Antara lain dia berkata, "Hai orang-orang dari keturunan Abdul Muthalib, demi Allah dan demi Lata dan Uzza, sesungguhnya Muhammad itu jahat. Cobalah tariklah tangan Muhammad ke sini. Tangkap Muhammad itu. Kalian semua harus melarangnya berbicara seperti itu. Lebih baik dia dipenjara sebelum dia ditangkap dan dipenjarakan oleh semua bangsa lain. Jadi lebih baik sekarang kita tangkap dia bersama, lalu kita masukkan dia ke penjara. Dia adalah seorang pemuda yang ingatannya telah berubah. Jika kalian mengikutinya, kalian akan hina, dan jika kalian mematuhinya, kalian akan menjadi bangkai. Kalian akan diperangi oleh bangsa lain di masa depan. Kurang ajar." Setelah Abu Lahab mengatakan demikian, bibi Nabi Sofia binti Abdul Muthalib, saudara perempuan Abu Lahab, menegur Abu Lahab dengan berkata yang artinya, "Oh saudaraku, apakah menurutmu sangkaanmu kepada putra saudaramu itu benar? Baikkah kamu mengatakan semaumu itu? Demi Allah, bukankah para pemuka agama-agama dahulu mengabarkan kepada kita bahwa dari keturunan Abdul Muthalib akan ada seseorang yang bergelar Nabi dan Rasul Allah, dan orang itu tidak lain adalah Muhammad?" Demikian kata Sofia dengan lembut kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab setelah mendengar kata-kata saudara perempuannya sangat marah sehingga dia berkata lagi, "Demi berhala Lata dan Uzza, itu adalah kisah palsu. Itu adalah cerita kosong. Itu adalah kisah para wanita di kamar tidur. Kamu harus menangkap tangan Muhammad sebelum bangsa Arab bersatu untuk menyerang kamu. Jika bangsa Arab dan bangsa Quraisy lainnya melawan Muhammad, apa yang dia bisa lakukan? Apa kekuatan Muhammad? Apa kekuatan Muhammad untuk melawan musuhnya? Senjata apa yang digunakan Muhammad dan para sahabatnya untuk mengelak lawannya? Tidak lain adalah Muhammad yang akan ditelan habis-habisan oleh kaum Quraisy." Abu Thalib segera menjawab kata-kata keji Abu Lahab, "Demi Allah, sesungguhnya akulah yang menghentikannya ketika aku masih hidup."
Dengan jawaban singkat Abu Thalib, Abu Lahab tidak berani berkata apa-apa lagi. Pertemuan menjadi kacau dan ribut karena perselisihan antar saudara, dan Abu Lahab terus mengomel. Karena itulah pertemuan itu dibubarkan oleh Nabi. Itulah sejarah singkat awal mula rintangan yang dihadapi Rasulullah SAW saat itu, ketika hendak memulai untuk menyiarkan seruannya kepada kaumnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika tiba waktu sholat, beliau pergi ke pinggiran Mekah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi, agar Abu Thalib, paman-pamannya, dan pemimpin Quraisy tidak mengetahuinya. Di tempat yang jauh dari kota, beliau berdoa bersama Ali, dan di malam hari beliau berdua kembali ke rumah. Hal ini berlangsung terus-menerus selama beberapa waktu. Suatu hari Abu Thalib mengetahui bahwa mereka berdua sedang sholat. Setelah mereka selesai berdoa, Abu Thalib bertanya kepada Nabi, "Wahai anak laki-laki saudaraku, agama apakah yang aku lihat kamu mengikutinya?" Saat itu Rasulullah SAW jawab sambil menyampaikan seruan kepada paman tercintanya dengan suara lembut, "Pamanku, inilah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama bapak kita Nabi Ibrahim. Allah telah mengangkat saya sebagai utusan dengan membawa agama ini kepada semua hambanya. Dan engkau, wahai pamanku, adalah orang yang lebih berhak untuk saya memberi nasihat untuk mengikutinya. Dan saya menyerukannya untuk mengikuti petunjuknya. Dan orang yang lebih berhak melaksanakan seruanku kepadanya dan membantuku dalam menyampaikan seruannya." Demikian seruan Nabi SAW kepada Abu Thalib. Abu Thalib mendengar seruan itu dan menjawab, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku tidak bisa lepas dari agama orang tuaku yang dulu dan apa yang telah mereka perbuat. Meski begitu, demi Allah, tidak akan ada hal yang kamu benci yang bisa disampaikan kepadamu selama aku masih ada." Kemudian Abu Thalib bertanya kepada anaknya, Ali, "Agama apa yang kamu anut, wahai anakku?" Ali dengan tegas menjawab, "Wahai ayah, aku beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Aku membenarkan segala yang dibawanya. Aku sholat bersamanya kepada Allah, dan aku mengikuti pimpinannya." Saat itu Abu Thalib berkata kepada putranya, "Sesungguhnya apa yang dia serukan kepadamu tidak lain adalah ajakan kepada kebajikan. Karena itu, maka kamu tetaplah mengikutinya." Demikianlah salah satu riwayat seruan dakwah Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib yang sangat beliau cintai.